Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di ibadah online GBI House of Transfiguration. Kita bersyukur kalau sampai dengan hari ini di bulan yang ke-7 tahun 2020 kita boleh beribadah kembali bersama-sama sekalipun lewat online. Amin. Tetap kita punya sukacita, semangat yang menyala-nyala, antusias untuk melayani Tuhan. Lewat doa-doa kita, pujian kita, penyembahan kita. Bahkan pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Persiapkan setiap hati kita. Nanti kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini di tanggal 5 Juli di minggu yang pertama tahun 2020. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kepada setiap kami Roh Kudus yang dahsyat, yang perkasa, yang luar biasa. Kami bersyukur kalau kami boleh melewati hari demi hari kami Tuhan, bahkan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami untuk kami benar-benar Tuhan mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga akan memasuki perjamuan yang kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami pasti diberkati. Tuhan Yesus juga memberkati. Bapak Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Para imam-imam musik dan setiap kami pengerja jemaat dimanapun berada, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya di hari Minggu ini kami akan menerima pemulihan. Kami akan menerima sukacita kasih yang terus diperbaharui. Bahkan kami semakin antusias melayani Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji detuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji detuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Yesus, Yesus, syada bakada batas syanda batasi, oria bakaya dalam batas syanda. Selamat pagi Abba, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami mengucap syukur kembali untuk anugerah kehidupan yang Engkau beri, untuk pemeliharaanmu, pembelaanmu, buat kasih setiamu yang dapat kami nikmati terus menerus tak berkesudahan ya Tuhan. Pagi ini kami mau beribadah. Kami bawa ibadah ini kepadamu. Kami rindu mengalamimu ya Tuhan. Kami ingin kebersamaan denganmu. Kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu di dalam ibadah ini. Tuhan, kami mau membawa para penyembah-penyembah-Mu, imam-imam musik yang mengangkat tabut-Mu, memberi jalan kepadamu, menghadirkan suasana surga di dalam ibadah ini. Pengurapan-Mu ada atas mereka, pewahyuan-Mu memenuhi mereka sehingga mereka menyembah dengan pengurapan Roh Kudus yang membuat setiap kami tenggelam di dalam hadirat. Bapa, Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Roditus yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kemuliaan-Mu ya Tuhan memenuhinya, sehingga firman-Mu ya Tuhan menjadi hidup, menjamah, memperbaharui dan memberi kekuatan kepada kami. Berkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini bersama dengan Ibu Rosyanti, anak-anak, mantu, cucu. Kau berkati pelayanan mereka, pelayanan new normal dengan media-media, cara-cara yang baru. Kami percaya ya Tuhan, akan ada terobosan-terobosan yang besar dan dahsyat lewat pelayanan mereka. Semua untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau berkati kesehatan hamba-hamba-Mu ini, lumbung-lumbung mereka, juga penggembalaan hamba-hamba-Mu. Bapak berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Kau berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotoro Harjo, keempat wakilnya beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati Karayon 1A Bapak James Selo Pranoto, kedua wakilnya, istri dan anak-anak mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami membawa bangsa Indonesia kepadamu. Sayangi Indonesia ya Tuhan. Sayangi Indonesia ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati kesehatan mereka. Biar hikmat-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu ini. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat baik bagi bangsa ini. Tuhan berkati Menteri Kesehatan, Dr. Terawan. Para dokter, tim medis, relawan yang terus berjuang untuk bisa menangani pasien-pasien COVID. Semua peralatan perlengkapan medis, Tuhan kami berdoa semuanya tersedia untuk mereka. Amin, amin. Haleluya. Kami mau satukan hati kami saat ini. Kami mau hadik setiap kuasa yang bekerja di balik wabah ini. Roh ketakutan, kekhawatiran, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian sia-sia juga, roh maut, kami ikat, patahkan kuasa serta pekerjaannya atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan tenanglah virus corona dan krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati aparatur pemerintah, TNI, Polri dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami juga terus berdoa rindu lawatan-Mu atas Indonesia.
Di masa-masa Pentakosta ketiga curahkan hujan pertobatan. Hujan pengenalan akan Tuhan. Biar Indonesia mengalami lawatan. Banyak orang mengalami perjumpaan denganmu Tuhan Yesus. Selubung apapun, penghalang apapun terbuka rontok di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati Bapak Gubernur dan wakilnya. Kami lepaskan berkat atas Indonesia, atas kota Jakarta. Berkat damai sejahtera, kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pendoa syafaat, multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus menikmati ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus,
Mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah. Mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja. Unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebentar kita akan mendoakan anak-anak kita. Dan saya berharap untuk orang tua dari anak-anak supaya dapat menumpangkan tangan kepada anak-anak dan melepaskan berkat bagi mereka, mendoakan mereka. Mari, saya undang anak-anak boleh bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang tua, mari kita berdoa, arahkan tangan kita kepada anak-anak yang kita kasihi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami boleh melihat anak-anak kami dalam keadaan yang baik. Anak-anak kami boleh bertumbuh dengan sempurna karena pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengarahkan tangan kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami. Biar kiranya Engkau terus sertai, mereka boleh bertumbuh sempurna di dalam Tuhan. Bahkan kami percaya masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kami meteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Pada saat mereka mengajar anak-anak sekolah minggu, Engkau memberikan mereka hikmat, agar kiranya mereka boleh membawa anak-anak ini lebih dekat kepada Tuhan, lebih hidup dalam kekudusan. Bahkan kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati masa depan mereka. Engkau berkati ya Tuhan Keisha, Cica sebagai guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai mereka. Bahkan kami bersyukur kalau Keisha pada hari ini Engkau berkati dengan pertambahan usia 1 tahun lagi. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Kami melepaskan berkat buat Keisha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus keselamatan sempurna, sukacita surgawi, damai sejahtera Tuhan terus limpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh haleluya. Waktu terus berjalan saudara, dan tanpa terasa kita sekarang masuk di bulan Juli saudara. Dan saya percaya Tuhan terus menyertai kita. Bulan Juni yang lalu saudara, Tuhan tuntun kita gerejanya dengan satu tema yaitu tentang keluarga. Terus di dalam sepanjang bulan Juni kita berbicara tentang keluarga. Dan saya percaya hari-hari ini keluarga diberkati. Hari-hari ini keluarga senantiasa disertai oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, di bulan Juli ini saudara, Tuhan menuntun kita dengan satu tema, yaitu berpaling. Katakan bersama dengan saya berpaling. Berpaling. Berpaling atau bertobat. Kenapa? Ini Tuhan lakukan, Tuhan sampaikan kepada kita, saudara. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini tidak semakin baik, saudara. Beberapa bulan yang lalu kita sudah bergumul tentang yang namanya COVID-19. Lalu kita mendengar kabar, saudara, ada gelombang yang kedua COVID-19 ini yang lebih ganas lagi. Bahkan baru-baru ini, saudaraku, muncul yang namanya flu babi juga. Artinya apa, saudara? Hari-hari ini bukan semakin baik. Itulah sebabnya Tuhan ingin untuk setiap kita berpaling kepada Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Orang yang berpaling, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percayalah, pasti dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah yang punya Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara. Kalau saudara punya handphone, ada aplikasi Alkitab, saudara juga boleh buka aplikasi Alkitab saudara yang di handphone. Bersama-sama kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, penulis surat Ibrani ini tidak diketahui namanya, tetapi sedang memberi pesan kepada orang-orang Ibrani yang sedang mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, bahkan nyaris berputus asa, bahwa ada kekuatan ketika mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Penulis Ibrani sedang menekankan bahwa Allah itu ada. Maka kita harus percaya kepada Allah. Dengan kepribadian yang tidak terbatas dan kudus itu pasti akan memperdulikan kita. Allah itu ada, oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Allah akan menyertai kita, akan memberkati kita bila kita sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Ya, ada dua jenis orang Kristen. Ya, yang pertama adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya. Siapa di sini orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Oh, semuanya percaya. Percaya semua, termasuk saya juga percaya, ya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu, saudara, ya, saya mau katakan bahwa hidupnya penuh dengan pergumulan dan sulit untuk menang. Perhatikan. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan pergumulan dan sulit untuk menang. Mungkin saudara bertanya, kenapa seperti ini? Nanti ada penjelasannya. Nah, yang kedua, saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Orang yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidupnya, dia pasti bergumul dan dia pasti berjuang dan dijamin pasti menang. Haleluya. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak, apa bedanya orang percaya kepada Tuhan dan orang yang berkenan kepada Tuhan? Oh, pasti berbeda, saudara. Oleh sebab itu, hari-hari ini, saudara, sebagai orang yang percaya dan juga berkenan di hadapan Tuhan, hendaknya kita tinggalkan hidup di dalam pergumulan kita. Kita tinggalkan pergumulan kehidupan kita dan kita ganti dengan perjuangan. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bergumul di dalam kehidupan kita. Bergumul di dalam kelemahan kita, bergumul di dalam ekonomi, bergumul di dalam kesehatan. Tetapi Tuhan memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berjuang supaya kita menjadi pemenang, bahkan lebih sebagai pemenang. Israel, saudara, bangsa Israel bergumul di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka mati sia-sia, tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi yang berjuang di padang gurun, orang yang berjuang, bangsa Israel yang berjuang di padang gurun dengan sungguh-sungguh, maka mereka masuk ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu, saudaraku, berhenti untuk bergumul dan jadilah pejuang untuk kita meraih kemenangan. Lukas 13 ayat 24, saudaraku. Tuhan Yesus berkata demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Perhatikan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang, bukan bergumul. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadaku. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Makanya saudara, untuk masuk ke pintu yang sesak itu bukan bergumul tetapi kita harus berjuang. Katakan bersama dengan saya, berjuang. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, yaitu berpaling kepada Tuhan. Berpaling atau bertobat. Saya percaya
Ya, orang Kristen berkata, saya percaya kepada Tuhan. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan belum tentu berpaling kepada Tuhan. Selama kita tidak berpaling kepada Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Saudara, orang Kristen percaya kepada Tuhan, ya, tapi dia belum berpaling. Percaya, tetapi masih melihat dunia. Apa yang dihadapannya adalah dunia. Jadi, ketika orang itu percaya kepada Tuhan dan belum berpaling, maka dia akan terus bergumul di dalam kehidupannya, bergumul di dalam kesehatannya, bergumul di dalam ekonominya, dan seterusnya. Tetapi, saudaraku, orang yang percaya harus berpaling kepada Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang lama, bertobat. Maka ketika orang percaya berpaling kepada Tuhan, maka yang dilihat adalah Tuhan. Dan kita akan melihat karya nyata Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang berpaling kepada Tuhan, melihat Tuhan, maka dia akan terus bergumul di dalam kehidupannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Orang yang dibaptis, ya, belum tentu selamat. Orang percaya kepada Tuhan dan dibaptis belum tentu selamat. Tetapi kalau orang mau selamat, maka dia harus dibaptis. Ya. Nah, saudara bingung? Saudara bertanya bagaimana? Kok bisa seperti itu? Pak, kalau kita membaca Alkitab, ada orang yang jahat, belum sempat dibaptis, dia disalibkan di sebelah Tuhan Yesus, lalu dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia disalib di sebelahnya Tuhan Yesus. Kalau saudara belum dibaptis, tidak percaya, lalu saudara disalib, pertanyaannya di sebelah saudara siapa? Belum tentu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati sekali, lalu dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari dia menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya, dan selalu mengatakan damai sejahtera bagimu, lalu sesudah itu naik ke surga. Orang yang dibaptis belum tentu selamat. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia masih melihat dunia, saudaraku. Dia masih memperhatikan dunia dan dia belum berpaling. Percaya kepada Tuhan? Ya, percaya. Berapa banyak hari-hari ini, saudara, di sekitar kita, orang-orang yang namanya Alkitabiah. Namanya ada di Alkitab, oh indah-indah, saudara, tetapi melakukan kejahatan. Orang yang demikian apakah selamat? Tetapi kalau saudara mau selamat, saudara harus dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berpaling kepada Tuhan, maka cirinya terlihat, saudara. Orang yang berpaling kepada Tuhan memiliki satu ciri, ya. Ada beberapa ciri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah adanya perubahan karakter. Kenapa? Karena dia berpaling kepada Tuhan, maka dia melihat model, melihat contoh yang ditiru, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Pasti ketika kita melihat Tuhan, karena kita berpaling kepada Tuhan, ada contoh nyata di dalam kehidupan kita, maka ada perubahan karakter. Pasti ada buah roh di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kenapa? Karena kita berpaling, melihat contoh, melihat model, yaitu Tuhan Yesus. Patron hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Siapa di antara saudara yang di rumah bahwa hidup di dalam Dia, yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Saudara yang di rumah yang angkat tangan yang hidup di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, maka di sana dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi kita harus ada perubahan, yaitu berpaling kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai model, sebagai contoh. Maka akan terjadi satu perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan inginkan, perubahan karakter. Buah roh di dalam kehidupan kita. Nggak gampang untuk kita mengeluarkan buah roh, saudara. Tetapi terus melalui pergumulan, melalui perjuangan. Ya, melalui perjuangan sungguh-sungguh supaya kita memperoleh yang namanya buah roh itu. Harus diperjuangkan. Nah saudara, yang kedua, ciri orang yang berpaling kepada Tuhan, ya, hal yang kedua adalah pasti meresponi perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Sederhana saudara, Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi bagaimana implementasinya untuk kita mengasihi sesama manusia? Saudara, maka ada perintah, ada juklaknya yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, yaitu harus melakukan amanat agung. Pergilah, ini kata perintah. Harus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Saudara yang ada di rumah, dan juga saya, untuk melakukan amanat agung. Ini perintah. Orang yang berpaling kepada Tuhan pasti meresponi perintah Tuhan. Saudara, berapa banyak jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum terselamatkan. Tidak usah jauh-jauh saudaraku yang di luar. Di sekeliling kita, saudara kita, keluarga kita. Sudahkah mereka diselamatkan bagi Tuhan? Mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama. Kita menerima Roh Kudus dan kita harus menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, ini kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kita tidak mementingkan kesenangan sendiri, karir sendiri. Itu dulu orang percaya. Tapi belum berpaling, tetapi ketika kita berpaling maka kita peduli kepada orang-orang yang harus diselamatkan, yang ada di sekitar kita. Hal yang ketiga, saudara, ketika kita berpaling kepada Tuhan, maka saya percaya yang ketiga adalah hidupnya ada di dalam kelimpahan. Yang percaya katakan haleluya. Oh haleluya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan Yesus, datang supaya mereka, siapa mereka? Saudara yang ada di rumah dan saya, orang yang percaya dan berpaling kepadanya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup, Alkitab di sana dituliskan koma, ya. Mempunyai hidup, jadi kehidupan kita di dalam dunia ini bukan hanya sekedar hidup, ya, tetapi benar-benar memiliki kehidupan. Karena ada orang yang di dalam dunia ini hidup segan, mati pun tidak mau. Maka dia loyo, tidak punya motivasi, dia tidak sungguh-sungguh. Tetapi kita mempunyai hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang bisa menikmati kelimpahan di dalam berkat-berkat. Maka saudara, saya percaya ketika karakter kita berubah, kita menghasilkan buah roh, maka Tuhan disenangkan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pasti Tuhan disenangkan.
Kalau Tuhan disenangkan saudara, pasti hidup kita pun disenangkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, senangkan hati Tuhan. Senangkan hati kita. Supaya kita terus menyenangkan Tuhan. Ketika hati kita terus ucapan syukur, kita memiliki kesenangan karena ada ucapan syukur kepada Tuhan, maka setiap tindakan kita pasti menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pasti menyenangkan kita, menyenangkan hidup kita. Siapa di antara saudara yang hidupnya pengen berhasil? Boleh angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Siapa di antara saudara keluarga-keluarganya mau diberkati Tuhan? Oh, puji Tuhan. Saudara yang angkat tangan, yang rindu untuk berhasil dalam kehidupanmu, yang rindu untuk keluargamu diberkati, senangkan hati Tuhan. Maka Tuhan pasti menyenangkan hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Kita kembali ke Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya, percaya bahwa Allah itu ada dan Allah menyertai kita, Allah memberkati kita, Allah melindungi kita, Allah memelihara kita, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dan bahwa Allah memberi apa saudara? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berpaling, bukan hanya berpaling, tetapi juga harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya bisa saja berpaling, ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, bagaimana mau diberkati? Ya. Berpaling kepada Tuhan, bertobat, menjadikan Tuhan model kita, contoh kita, tetapi kita juga harus bersungguh-sungguh, artinya kita berjuang supaya kita memiliki karakter Kristus. Maka Alkitab berkata, firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, bahwa Allah memberi upah kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya, kita diberi upah oleh Tuhan. Artinya upah itu saudara rutin diberikan untuk saudara karena saudara bekerja, saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, maka saudara upah itu diberikan untuk saudara dan saya. Oh, haleluya. Indah sekali saudara. Indah sekali, luar biasa. Saudara, Pak, saya ini sudah ke gereja, ya, saya sudah beribadah, ya, dan saya sudah mengikuti ibadah online. Tapi saudara bisa saja berkata beribadah di gereja, saudara bisa mengikuti online, tetapi pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh di dalam ibadah saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh di dalam penyembahan kepada Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh hatimu melekat kepada Tuhan ketika beribadah secara online hari-hari ini? Karena kalau ibadah secara online saudara banyak gangguannya. Tapi kita diminta untuk sungguh-sungguh. Ada jam-jam doa. Di gereja kita ada jam-jam doa saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh untuk masuk di dalam doa? Berdoa bersama-sama di dalam unity, apakah saudara sungguh-sungguh atau banyak alasannya? Ya. Kalau diminta untuk berdoa bersama-sama, banyak sekali alasannya saudara. Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh? Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kita harus berpaling dan sungguh-sungguh. Ya, saudara, kalau selama ini budayanya tidak sungguh-sungguh, lalu beralih ke sungguh-sungguh, ini tidak gampang. Dari budaya yang santai-santai, yang tidak sungguh-sungguh, lalu masuk ke dalam budaya yang sungguh-sungguh, itu tidak gampang, perlu perjuangan. Orang yang berjuang pasti mendapat kemenangan. Nah, saudara, saya percaya ini, hari-hari ini, ya, Tuhan sedang terus berkati kita dengan upah yang Tuhan berikan. Ya.
Tuhan sudah siapkan. Ekonomi boleh sulit, kondisi, situasi, perekonomian hari-hari ini makin sulit. Tetapi bagi kita, saudara dan saya, yang berpaling kepada Tuhan, menatap Tuhan, melihat Tuhan, dan bersungguh-sungguh mencari Dia, maka saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Karena Tuhan memberikan upah untuk saudara dan saya. Selalu kita diberkati dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, sebagai penutup, ini ayat yang luar biasa di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 17. Ya. Mari perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Siapa yang menerima janji Tuhan? Saudara dan saya. Saudara dan saya berhak menerima janji Tuhan itu. Ya. Menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya, perhatikan saudara, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Luar biasa saudara. Saudara dan saya sudah menerima janji Tuhan untuk hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Dan janji itu, saudaraku, itu keputusan Tuhan. Dan Allah, firman Tuhan katakan, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya janji yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya tergenapi. Kita punya hak untuk hidup. Untuk punya di dalam hal segala kelimpahan. Punya hak untuk diberkati. Punya hak untuk berhasil. Punya hak untuk penuh sukacita. Punya hak untuk damai sejahtera. Itu hak kita dan Allah sudah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya janji itu diberikan untuk saudara dan saya. Kuncinya adalah, mari saudara, bukan hanya sekedar percaya. Tetapi kita harus berpaling bertobat. Dan orang yang berpaling bertobat melihat Tuhan Yesus menjadi pedoman kehidupannya, menjadi patokannya. Maka di sana akan terus muncul. Dan kita akan berjuang untuk kita memiliki karakter Kristus. Ada buah roh. Orang yang berpaling kepada Tuhan, melihat Tuhan, pasti akan meresponi perintahnya. Dan ketika kita berpaling kepada Tuhan, bertobat, ada buah roh, melakukan perintahnya, maka kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini saudara, janji itu bagi saudara dan saya. Mari, buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu. Karena Tuhan sudah mengikat janjinya dengan sumpah. Yaitu untuk saudara dan saya diberkati. Mari, ganti pergumulanmu dengan perjuangan. Karena kita hidup di dalam dunia ini berjuang. Untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjuang pasti mendapatkan kemenangan. Dan hidupnya pasti diberkati. Oh haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing mempersiapkan diri saudara. Saudara boleh ambil roti dan anggur saudara. Mari saudara, masing-masing berdoa agar kiranya kita berlayak menerima perjamuan kudus ini. Oh haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari masing-masing saudara berdoa di hadapan Tuhan. Agar kiranya kita boleh berlayak menerima perjamuan kudus ini. Persekutuan tubuh dan darah Yesus kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari masing-masing kita berdoa, saudara. Minta pengampunan Tuhan, agar kiranya kita boleh mendapatkan berkat melalui perjamuan kudus saat pagi siang hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ucapkan syukur saudaraku, ucapkan syukur, terima kasih. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa janjinya pasti digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan rindu untuk memberkati setiap kita. Oh haleluya. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
janji-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari ucapkan syukur, percaya bahwa janjinya pasti digenapi atas setiap kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih, terima kasih. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami Tuhan Kau selalu bekerja, dan Kau senantiasa menolong akan kehidupan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu. Pada saat pagi siang hari ini hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Pada saat mereka lemah Tuhan, kuatkan mereka. Biar kiranya kasih-Mu terus penuh atas anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Pada saat anak-anak-Mu sedang berputus asa Tuhan, berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pada saat anak-anak-Mu yang ada di rumah sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang di dalam kesulitan ekonomi Tuhan, tolong, karena kami percaya Tuhan, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang berpaling kepada Tuhan dan berbuat sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hidupnya pasti dijadikan berhasil, tidak pernah kekurangan apapun juga. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau berkati setiap keluarga demi keluarga. Biar kiranya sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari kami mendatang, roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Biar kiranya rencana Tuhan yang sempurna dan indah terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kiranya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pagi siang hari ini. Dan kami percaya kami menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya dan mengimani apa yang Tuhan janjikan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Ku
Selamat hari Minggu bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Harapanku, firman-Mu kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu.